Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in. Khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram Al-Alim Al-Alama Al-Hafidh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah. Thumma ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tubuireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua dereng karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya suke, dereng suke nyawa wis mulih. Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kula hormati para hadirin, Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton lewat online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 27 hadis yang ke-74 Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah lan diriwayatkan saking sahabat Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Muawiyah. Qala ngendika sapa sahabat Muawiyah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainu utawi meripat iku wika usyahi, iku wika usyahi taline dubur. Fa idza namati mongko nalikane turu apa al ainani meripat loro, istata qalbika'u mongko ucul apa alwika'u tali. Rawahu cerita ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa Tabarani lan Imam Tabarani rahimahullah, wa zadalan nambahi sapa Imam Tabarani, wa man lan sapane wong nama turu sapa wong, fal yatawaddo mongko becik wudu sapa wong. Wa hadhihi ziyadatu lan utawi iki tambahan fi hadal hadisi ing dalam iki hadis iku inda Abi Dawud ana ngersane Imam Abu Dawud rahimahullah min hadisi Ali saking hadis riwayat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha duna qaulihi selain dawuh Kanjeng Nabi istataqal wika'u. Wa fi kilal isnadanaini, wa fi kilal isnadaini lan ing dalem karone, artine riwayat dari Ali dan riwayat dari Muawiyah, isnadaini sanad loro dha'fun utawi dhaif. Wali Abi Dawud lan iku kedue Abi Dawud rahimahullah aidon halimane ani Ibni Abbasin saking riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhuma maring sahabat Abdullah lan Abbas marfu'an hali hadis marfu', innamal wudu'u angin pestine utawi wudu ala iku alaman ing atase wong nama turu sapa wong muttajian hale turu miring. Wa fi isnadihi lan ing dalam sanate hadis dha'fun utawi dhaif. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis tentang bahwa tidur itu bisa membatalkan wudu. Jadi barang siapa yang tidur turu tilem normali bahasa turu tilem ngorok ngiler wis tambah nemen ngiler itu wudu. Jadi hukum asal tidur itu adalah membatalkan wudu. Niki hadis asalnya, Pak. Mangke ada syarat dan coba kategori tidur yang tidak membatalkan wudu. Lah, saya cerita tentang sahabat Muawiyah nggih. Sahabat Muawiyah ini adalah putra dari petinggi Quraisy yang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Abi Sofyan. Jadi beliau bernama Muawiyah bin Abi Sofyan, Sakhr bin Harb bin
Umayyah al-Umawi. Niku wonten teng sore kitab nih keterangane. Ya. Niku jeneng dawane. Beliau wafat tahun 680 Masehi di Damaskus. Panggilan beliau Muawiyah, nggih, Muawiyah. Julukane kalih Abu Abdurrahman Al-Khalifah utawa Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki. Nah, itu banyak nama beliau. Nah, beliau sudah masuk Islam, Muawiyah nih ya, sudah masuk Islam ketika sebelum terjadi peristiwa Fathu Makkah. Tapi bapaknya gak ngerti, jadi bapaknya Abu Sufyan itu belum masuk Islam, masuk Islam setelah Fathu Mekah. Nah, anaknya jenenge Muawiyah itu masuk Islam sebelum bapaknya, tapi bapaknya gak ngerti. Nah, ketika masuk Islam itu Muawiyah pada peristiwa Umratul Qadha. Umratul Qadha, umrah qadha Kanjeng Nabi. Lho kok apa diarani umrah qadha? Sebab tahun sebelumnya Kanjeng Nabi dan umat Islam di Madinah tidak boleh memasuki Mekah, ditunda setahun. Jadi 1.400 uang ini Pak, 1.500 kaum muslimin bersama Nabi itu tahun kurang lebih 627 Masehi sudah siap rombongan menuju Mekah. Tapi itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Lah kemudian orang Quraisy Mekah menolak kedatangan Kanjeng Nabi dan rombongan. Kemudian ditunda setahun yang akan datang. Baru pada tahun 628 Masehi Nabi dan rombongan kaum muslimin sejumlah 2.000 atau mengatakan 3.000 orang muslim itu berkunjung umroh di Mekah Al-Mukarramah. Baru nyampe ke Mekah tahun berikutnya. Jadi tahun 627 Masehi gak sidia umroh, ditolak kaum Quraisy. Tahun depannya 628 Masehi baru bisa masuk Mekah. Maka diarani umroh qadha. Ganteni umroh tahun wingi. Di peristiwa masyhur nih Pak, peristiwa Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah atau Ghazwatul Qadha. Macam-macam istilah sejarah niku. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi itu dalam sejarahnya pada peristiwa Umratul Qadha itu membawa rombongan 2.000-an orang. Ada mengatakan 3.000-an orang. Lah, kemudian tetap Kanjeng Nabi waspada, Pak. Karena kafir Quraisy tetap gak seneng Kanjeng Nabi. Jadi Nabi tetap bawa rombongan ribuan orang, tetapi ketika Nabi masuk Mekah tetap dijaga oleh 200 pasukan handal preman, intel, ngono. Tapi siap pasukan ini, 60 pasukan gajah siap di luar Mekah. Syarat masuk Mekah nopo? Orang Quraisy mensyaratkan oleh Nabi Muhammad masuk Mekah gak oleh senjata, kecuali senjata wong musafir. Paling tombak, tongkat, ngoten nggih, musafir. Lah dituruti. Tapi di luar Mekah Nabi menyiapkan pasukan khusus, nggih, yaitu 200-an orang dan ditambah 60 pasukan berkuda yang handal di luar kota Mekah jagani, Pak. Soalnya kata-kata wong Quraisy nakalan nggih. Kadang-kadang yo akhire gak, ngoten nggih, sering ngoten nggih. Jadi Nabi itu cerdas, tetap dijaga. Nah, ketika Nabi pergi ke Mekah, Madinah kan kosong ya, kekuasaan ya. Maka Nabi menunjuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an agar gak ikut berangkat umroh ke Mekah. Ya. Beliau wafat tahun 652 Masehi ya, di Ar-Rabatah Mekah. Itu kurang lebih tempatnya 200 kilo dari kota Mekah ke arah Madinah, timur Madinah. Jadi kalau arah itu dari kota Kufah Irak menuju Mekah pasti melewati Ar-Rabatah. Niku makame dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Jadi kalau misalnya ada presiden ya atau menteri agama, kalau ingin apa namanya Amirul Hajj, kemudian menteri interim dirangkap oleh menteri dalam negeri, pun Islami nih, pun Islami. Sebab Kanjeng Nabi ketika pergi ke Mekah untuk umroh, kekuasaan dipegang sementara interim, kali Abu Dzar Al-Ghifari. Napa enggak Islami?
Nggih sampun Islami nih. Kanjeng Nabi sampun melampaui menggantikan posisi beliau kepada para sahabat yang dipercaya. Niki pun makane nyun sewu kadang-kadang kita perlu baca banyak, Pak, agar ngerti nggih. Oh, iku Islami gak Islami. Wis Islami. Contoh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ad-Diwanu ya basa Arab, nggih. Perwakilan ya basa Arab. Ar-Ra'iyah rakyat ya basa Arab. MPR Majelis ya bahasa Arab. Perwakilan rakyat ya bahasa Arab. Mahkamah ya bahasa Arab. Kurang apa? Nggih. Rukun tetangga, rukun warga, ruknun toko bahasa Arab. Ampun. Ini enggak Islami. Jadi niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi masuk Mekah, Pak. Ketika Nabi masuk Mekah, tiba di Mekah, sebagian pemimpin Quraisy medal keluar, ana sing wedi, ya macam-macam. Sebagian ana sing gak metu teko Mekah, ngintip, ya ndelok Kanjeng Nabi mbek umat Islam. Lah, inilah awal mengapa ihram dibuka sebelah kiri, nggih. Nah, ini ceritanya lagi. Nah, ketika Nabi melihat banyak penduduk Mekah yang mengamati beliau dan umat Islam, maka ihram beliau dibuka sebelah kiri. Betul nggak? Nah, ini ceritanya awal mula mengapa ihram niku dibuka separuh. Niku waktu apa? Umroh qadha. Sebab ndodokno iku lho. Kan sebelah kiri kan. Niku sejarah, nggih, sejarah. Lah, kemudian disitulah Kanjeng Nabi umroh itu tawaf mengelilingi Ka'bah gawe unta. Ya kan? Numpak unta, bahkan beliau ketika mendekati Hajar Aswad enggak ngecup, Pak, tapi enggak tongkat. Boleh. Loh, bolehkah kita acara Allahu Akbar aja boleh? Ini boleh. Nggak tongkat ya boleh, begitu juga boleh. Dadal lo gak apa-apa. Ya, acara Aswad. Yang penting kesoting Hajar Aswad. Loh, terus keterangan para ulama, Hajar Aswad itu kayak flash disk. Siapa yang pernah mencium Hajar Aswad akan dibuka video nanti di hari kiamat. Flash disk niku, Pak. Nggih, sopo masuk jutaan wong ngambung Hajar Aswad, flash disk gak hilang. Tetep ya. Lah, kemudian sa'i juga sama. Nabi sa'i melewati sa'i juga naik onta, tawaf juga naik onta. Jadi kalau orang haji nggak bisa jalan naik kendaraan boleh. Ya lek mosok wong nang jero Ka'bah sekarang gawe unta ya gak mungkin lho, Pak. Ya paling ditandu nggih. Lah sing loro sing gak kuat mlaku ditandu. Boleh, ya boleh. Sebab Nabi ketika tawaf dalam umrah qadha itu ketika tawaf di atas kendaraan onta. Boleh. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian waktu tiba zuhur, Kanjeng Nabi menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan munggah ndukure Ka'bah. Dulu itu kalau azan ndukure Ka'bah, Pak. Ya, sekarang tidak. Saiki ya viral. Niku ana muadzin ndukure Ka'bah azan penghinaan Ka'bah. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan 3 hari sebelum Nabi meninggalkan Mekah setelah umroh, Nabi menikah dengan Ibu Maimunah binti Al-Haris. Namanya Barroh. Jadi nama asli beliau Barroh, kemudian kawin dengan Kanjeng Nabi diganti Maimunah. Ngoten ceritane, diganti Maimunah. Apa Maimunah artinya? Maimunah artinya berita baik. Ya, berita baik. Maimunah kawin ambek Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi kate walimah nok jero Mekah gak diizinkan orang Quraisy. Akhirnya Nabi walimah akad nikah di luar Mekah menuju Madinah di daerah Sarfan, ya. Kurang lebih arah Madinah niku 16 km dari Mekah arah Madinah. Lek sampeyan dari Mekah ke Madinah naik jalan tol itu insya Allah melewati wilayah Sarfan, desa Sarfan, ya. Niku wonten makam Ibu Maimunah bojone Kanjeng Nabi.
Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, sinten Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah Abi Sufyan ini luar biasa, Pak. Ada berapa keutamaan nggih. Sing pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan ini termasuk sahabat sing didoakan oleh Kanjeng Nabi. Ratusan ribu sahabat Kanjeng Nabi, tidak semua itu pernah mendapat doa Kanjeng Nabi. Anas bin Malik, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, namanya 4 sahabat khalifah termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan mendapat doa Kanjeng Nabi, termasuk Sauban sahabat Kanjeng Nabi dan sebagainya, termasuk Abu Talha bin Ubaidillah, ya, dan banyak berapa sahabat sing oleh donga di Kanjeng Nabi. Nah, doa niki wonten ten kitab-kitab para ulama, ya, termasuk dalam kitab Sunan At-Tirmidzi atau disebut juga dengan kitab Jami' At-Tirmidzi karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 89 Masehi di Uzbekistan. Lah mazhab Tirmidzi itu mazhab Syafi'i. Niki. Lah dalam kitab itu sinten Tirmidzi itu murid Imam Bukhari, murid Imam Muslim, murid Imam Abu Dawud pun kata, ya. Ini riwayat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Umairah Al-Asdi radhiyallahu an. Napa dungane Kanjeng Nabi? Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikan Muawiyah hadiyan, yang orang yang memberikan petunjuk, ya, mahdiyan, ya, yang diberi petunjuk, wahdi, dan berilah hidayah kepada manusia bihi, melalui Umayyah bin Abi Sufyan. Ini doa yang masyhur, Pak. Doa yang masyhur. Bolehkah kita berdoa ini? Monggo. Misalnya jenengan ndongakno wong, Allahumma ja'alhu, huwa diganti jenenge sinten? Allahumma ja'alhu bejo, nggih. Hadian wa mahdian wahdi bihi. Wah, amin, boleh, sakit. Atau ndongakno anake, sakit. Allahumma ja'al anakku ya Allah, ya, mahdian wa hadian wahdi bihi ya Allah, boleh, monggo. Niki doa dari hadis Kanjeng Nabi dirubah kalimatnya, monggo. Nggih, ibu-ibu nyun sewu, bolak-balik kula ngelingaken aja sampai lali ndongakno bojol anake. Nggih, aja sampai lali. Niki penting niki. Karena ad-du'a silahul mukmin. Donga iku senjatai wong mukmin. Para hadirin rahimakumullah, kata ana sing riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Huzaimah, Tabrani, Ibnu Asim, Ibnu Abdul Bar, Al-Baghawi, kata perawi hadis yang merawikan hadis niki dungane Nabi dan sahabat sinten? Sahabat Umayyah bin Abi Sufyan. Nggih. Lah, itu keistimewaan Muawiyah didongakno Kanjeng Nabi. Yang kedua, istimewanya beliau adalah diprediksi oleh Nabi menjadi orang yang mampu membebaskan laut di Arab. Yo, prediksi Nabi nih, Pak. Nabi dawuh niki riwayat Ummu Haram binti Milhan Al-Madiniyah Al-Ansariyah, ya. Niku wafat sing tahun 647 Masehi di masa Utsman bin Affan. Nabi dawuh ngeten, Pak, nggih. Awalu jaisin min ummati yazunal bahra aujabu. Nah, nanti pasukan pertama dari umatku, ya, awalu jaisin, pasukan pertama an ummati, min ummati, dari umatku, ya, yaghzunal bahra, menguasai perang laut, aujabu, maka berat wajib atasnya surga. Loh, surga. Niki hadis sahih, nggih. Lah, kemudian berapa sahabat Kanjeng Nabi niku pengin jadi pasukane laut. Padahal Mekah gak duwe laut.
Madinah gak duwe laut. Sing ana Jeddah baru ana laut. Ya, niki. Lah, kemudian perang laut niki terjadi, Pak. Nggih, terjadi. Niku perang laut niki teng sejarah perang ten negara Siprus. Siprus niki termasuk kepulauan yang ada di Laut Tengah. Termasuk baratnya benua selatannya benua Eropa atau baratnya benua Afrika, utaranya tengah-tengah ini ki Eropa, Asia, kali Arab. Wonten laut kepulauan Afrika, Eropa, kali semenanjung Arab. Saniki wilayah itu sekarang dulu saniki wilayah Laut Tengah niku menjadi 60 negara saat ini. Ya, luasnya wah panjang kepulauan niku 2,5 juta kilometer persegi Pak dawae. Laut Tengah niki kepulauan niki. Saniki dadi 60 negara termasuk Bosnia, Swiss, Prancis, Norwegia, apa ya? Slovakia, Ceko, Albania, Kuata kali pecah 60 jadi 60 negara. Nah, hadis Nabi sinten Ummu Haram nggih. Ummu Haram niki adalah saudara kandung dari ibunya Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim. Dan juga beliau Ummu Haram ini salah satu pendekar perang perempuan zaman Nabi yang ikut perang Badar dan perang Uhud. Cuma gak bagian perang Pak, bagian kesehatan dan logistik. Dan juga istimewanya Ummu Haram ini adalah saudara radha'ah dengan Kanjeng Nabi sepersusuan. Berarti saudara Kanjeng Nabi satu susuan. Nah niki. Lah, karena hadis niku wau, coba kita hitung, Pak. Kanjeng Nabi wafat tahun pinten? Bu, Kanjeng Nabi wafat tahun pinten? Paling gampang wafat lan lair Nabi podo 12 Rabiul Awal. Lek tahun Masehi. Wah, ya sing lahir tanggal iki padha mbek wafate Kanjeng Nabi. Pinten? 8 Juni 632 Masehi. Oh, Nabi wafat lek Masehi 8 Juni. Ono wonten sing napa? 8 Juni wonten. Juli. Wah, kacek saulan sik mendingan. Kanjeng Nabi wafat tahun 632 Masehi. Nggih. Lah perang Laut Tengah niki terjadi tahun 647 Masehi. Berapa tahun? 647 dikurangi 632. Kace pinten tahun jarake? Pinten? 15 tahun. Prediksi Kanjeng Nabi, nanti pasukan pertama yang mengalahkan kelautan di Laut Tengah di Eropa itu adalah masuk surga. Woi, berbondong-bondong para sahabat niki, Pak, kepingin mlebu swarga. Ya, coba misalnya ngeten, sapa sing berjuang, ya, berjuang mlebu swarga misalnya, berjuang kabeh akhirnya kalau sing diperjuangno niki. Nah itu terjadi ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi di Baqi. Lah jarak 15 tahun inilah merupakan mukjizat Kanjeng Nabi. Kok iso prediksi ya ada pasukan muslim ya laut sing ngalahno kepulauan di sana. Nah, ini luar biasa, ini prediksi yang luar biasa. Coba kita belajar di Pak, saya paham sejarah lagi. Ketika Muawiyah Abi Sufyan ini zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau wafat tahun 634 Masehi, 2 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat. Nggih, dikubur dan sampai Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi. Nah, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq mengganti Rasulullah, maka otomatis Abu Bakar niki adalah pengganti kekuasaan pemimpin negara juga pemimpin umat Islam. Lah, cobaan Abu Bakar niki adalah ketika Nabi wafat banyak pemberontakan di mana?
mana, termasuk merontakkan orang-orang Yahudi, merontakkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang murtad, dan juga kelompok-kelompok yang mengaku nabi dan rasul. Ini zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, ujian Abu Bakar adalah ancaman dua negara besar, yaitu kerajaan Romawi Bizantium dan juga kerajaan Persia. Niku di tengah-tengah, Pak. Jadi Mekah, Jazirah Arab itu berada di antara Romawi dan juga Persia, tengah-tengah. Jadi zaman Abu Bakar niki ya carane ya kerajaan Romawi Bizantium yang adidaya dan juga Persia yang adidaya ini enggak memusuhi atau tidak menghancurkan Madinah. Akhirnya pertama yang ditaklukkan adalah wilayah Mesir dan Suriah. Mengapa? Sebab kedua negara itu adalah perbatasan dengan kerajaan Romawi, dikuasai, akhirnya mampu dikuasai. Dan kemudian setelah Mesir dikuasai oleh pasukan Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Muawiyah menjadi gubernur di Mesir. Paham ya? Nah, kemudian waktu zaman Abu Bakar niki semenanjung Arabia atau Al-Jaziratul Arabiyah itu full dikuasai umat Islam. Napa Jazirah Arab termasuk negara Arab Saudi, negara Oman, negara Yaman, Bahrain, Qatar, Emirat Arab, termasuk Lebanon, Yordania, Palestina, niki Arab, Pak. 9 negara ini Arab. Irak bukan Arab, nggih, Irak bukan Arab. Libya atau Mesir bukan Arab. Arab kok niki Arab, nggih. Nah, itu dikuasai seluruh oleh umat Islam. Nah, kemudian ketika Muawiyah menjadi gubernur di sana, itu menganalisa kekuatan terbesar Romawi bukan di angkatan darat, tetapi di angkatan laut. Oleh karena itu Muawiyah mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk dibentuk tentara laut, tidak digubris. Yang kedua diganti Umar bin Khattab. Ya, diusulkan ya khalifah, ayo bentuk tentara laut, tidak digubris, artinya tidak dipertimbangkan. Diganti sama Utsman bin Affan, ya radhiyallahu an, ya yang wafat tahun 65 Masehi ya, dibagi, diusulkan, akhirnya dipertimbangkan usulan Muawiyah niki. Tapi Muawiyah itu tidak mau SK-nya Umar yang tidak mengizinkan angkatan laut di pimpinan Muawiyah di Syam, akhirnya tidak pakai SK, wis lek sampean bentuk ya monggo, tapi tidak wajib. Karena ada peluang ini, Pak, akhirnya Muawiyah membentuk armada laut yang tangguh, Pak. Yang tangguh, sukarela, sapa sing mlebu. Ya, nah, kemudian lambat laun zaman Utsman inilah yang kemudian beberapa negara ya ancaman serangan Bizantium, serangan laut dari Romawi Timur bisa dihalangi oleh pasukan lautnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya terkenal oleh Bizantium Romawi, oleh Persia bahwa pasukan laut Muslim tercanggih dan terkuat di dunia. Akhirnya ketika Ali meninggal terbunuh, maka naiklah Muawiyah menjadi khalifah pertama dan dinasti Umayyah atau dinasti Muawiyah selama 20 tahun. Dan kemudian angkatan laut ini diperkuat oleh beliau, akhirnya menguasai seluruh daratan Eropa sampai pulau Sisilia dikuasai umat Islam, sampai pedalaman Afrika dikuasai umat Islamnya perang laut. Bizantium KO, Persia KO, segala angkatan laut di dunia KO oleh umat Islam. Dan akhirnya dalam sejarah ulama ahli sejarah mengatakan pelopor angkatan laut modern di dunia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan orang lain, Pak.
Jadi pelopor ilmu kemaritiman, ilmu kelautan, teknologi perkapalan itu semua pusatnya adalah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham ya? Dan ketika Muawiyah menjadi khalifah Bani Umayyah, maka Muawiyah membuat pabrik kapal di Alexandria, Mesir, Pak. Gawe pabrik kapal. Coba bayangno, ya apa pabrik zaman sakmono iki. Apa dipaku, apa dilim. Kono semen, kono elas. Dan kemudian di kota Aka ini perbatasan Israel sama Palestina juga dibangun lebih megah lagi pabrik pembuatan kapal perang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham ya? Akhirnya Muawiyah itu tahun 670 berapa membuka kesempatan ya dari dunia, siapa yang punya keahlian kemaritiman diterima oleh Muawiyah. Saya berpikir, Pak Husnudzon, barangkali zaman sakmono kan maritim kita Nusantara kan terkenal di dunia. Barangkali masuk ke tenaga ahlinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya termasuk sing bangun piramida ini Mesir Pak Firaun niku teknik insinyure wong Sumatera. Syarah wonten niku. Duh, kok iso nggih saged mawon syarah. Nah, para hadirin rahimakumullah, wis bahas iku sewenang kula wis kata terus napa gare. Cerita to ae. Pun, nggih. Jadi intinya pelopor angkatan laut terkuat, tercanggih dan juga pembuatan kapal perang yang modern adalah dimulai dari orang Islam. Kapal-kapal perangnya Bizantium Romawi ya itu nggak apa-apa nih dengan kapal perangnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan terakhir ketika mau meninggal, Muawiyah bisa menguasai kota Konstantinopel, kota tercanggih, terindah, terkuat ya, termahal, pusat di benua Eropa, dikuasai umat Islam. Niku sejarah, Pak. Harus ngerti kita, ya kan? Harus paham. Soalnya lek gak paham kuatir sebelah niku lho. Tan YouTube ngawur-ngawur cerita niku. Ngawur-ngawur. Nah, balik hadis nggih. Al-ainu wika usahi, meripat niki termasuk taline bokong. Taline napa? Dubur. Lho gak percaya sampean? Coba sampean ngantuk. Guling apa gak sampean? Pokoknya melok ngalih. Berarti kekuatan tubuh kita ada di mata kita. Lek melek kuat, lek turu gak kuat pasti turu. Wong ngantuk, Pak. Jadi kekuatan terbesar wong saktine terus pundi mawon lek ngantuk taline ucul. Nah niki mau ala ainu wika usahi ya, meripat itu adalah talinya bokong. Hadis Nabi niki mboten kula nggih. Fa idza namatil ainani, dan ketika tidur kedua mata kita ya istabaqal wika, maka lepas talinya. Artinya bokong atau pantat kita itu tidak akan berada di tempatnya. Isok turu miring, isok melumah, isok karu-karuan, melungker-ker dan sebagainya. Pokoknya nanti ya itu maksudnya adalah wika, ya, taline dubur. Nah, kemudian ini riwayat Imam Ahmad ya. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah Imam Hambali sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Dan juga riwayat Imam At-Tabarani niku wonten nggih kitab At-Tabarani niku ten hadis lain dinamakan Tabarani sami yangi. Imam At-Tabarani sama Imam At-Tabarani satu orang. Cuma guru kula niku memakai sanad keilmuan hadis dengan nama Imam At-Tabarani nggih. Dan beliau wafat tahun 971 Masehi di Isfahan, Iran. Ya, dan beliau mazhab Syafi'i. Nah, di situ ada al-ainu wika usyahi. Napa wika usyahi? Wikaun, Mbak. Cara Arab wikaun iku tali. Ngaten. Ana gerabah sing jenenge kirbatun nggih. Kirbatun niku gerabah atau dari kulit sing nggone banyu niku lho. Niku jenenge kirbah. Gerabah iku taline. Belum nggih? Tali nih, Pak. Tali
Lah niku jenenge wika. Ya, wika tali asyahi. Kalau as-sahih teh baha, kalau ha bokong, pantat, dubur niku as-sahih. Jadi tali ini bokong. Nah, kalau tubuh kita ngantuk terus pundi, Pak? Perasaan sampean. Coba ngantuk, jeneng ngantuk mawon, ongap, anggap mah. Terus pundi rasane? Kudu turu. Ya pasti kudu turu, lemes ya, ngantuk lemes ya. Lah, lek ngantuk iku kudu turu. Tapi wong ngantuk gak mesti turu. Mendung belum tentu hujan. Sampai ngantuk gak mesti turu. Tapi insya Allah iso keturun. Jenenge ngantuk. Dongke keturun. Nah, jadi ngantuk niku indikasi tidur, Pak. Kita bersyukur mengapa Allah memberikan ngantuk ya kepada kita. Ya an-nu'as. An-nu'as niku ngantuk, nggih. Kalau orangnya an-na'isu, wong sing ngantuk, ya. Lek carane ngantuk al-muna'is. Carane ngantuk, faktore ngantuk. Niku cara Arabe ngoten. Lah, lek wong ngantuk niku rahmate Gusti Allah, anugerah Gusti Allah. Untung kula panjenengan dikai ngantuk. Sebab lek gak dikai ngantuk sampeyan turu sak dalan. Waya mangan gak ngantuk langsung turu. Ya ini waya melaku langsung turu. Waya nyabrang langsung turu. Lah niki untuk dikai ngantuk. Alhamdulillah. Niku rahmati Gusti Allah. Nggih. Lah kita harus tidur, Pak. Harus tidur, nggih. Karena tidur nyuwun sewu. Tidur niki cara guru kula niku termasuk kebutuhan napa? Kebutuhan primer, badaniyah juga rohani. Tidur itu aspek rohaniyah juga aspek jasmaniyah, aspek badaniyah. Nggih. Napa? Lek kurang turu, coba sama lihat wong kurang turu, pucet wajahe, pasti nggih. Ya, kemudian apa? Kurang energi, ongap-angop gak karuan sampai metu suarane koyo meledak. Wah, saking ngantuk ana sing apa? Lemes, muring-muring kok nyun sewu. Wong sing muring-muring kadang-kadang faktor kurang turu. Kata nyambut gawe ini gak konsentrasi, ibadah gak konsentrasi karena ngantuk. Makanya Imam Nawawi mengatakan lek jenengan salat lek ngantuk gak iso cegah ngantuk turu sik, ngoten, Pak. Tapi yo ndelok jam yang sewu. Asar jam 3, nggih, asar jam 3. Sampai nduge pabrik jam 3 kurang seprapat, ngantuk. Ya, tahu ngaji YouTube. Lek ngantuk turu sik, turu kebablasan tangi maghrib. Iki gak bener. Maksudnya lek ngantuk gak cegah turu sik selama ada waktu untuk istirahat. Lek pancene sampean pegel, Pak. Pegel turu dilut tak kayak amalan sampean. Nggih. Sampean maca surah Al-Kautsar. Nggih ping 7 sak turune turu. Ini dawuh guru kula. Sapa sing turu dilut tapi rumoso turuwe suwe, ya gak pegel insyaallah ngurangi pegel sak dereng turu Al-Kautsar ping 7. Paham nggih? Nggih. Kata rahasia. Rahasia. Sampai coba mawon. Tapi enggak dawuh wudu nggih. Al-Kautsar apa nggih Al-Kautsar nggih? Ngapal inna a'toina kal kautsar peng pi. Kaduk. Nah, niki nggih. Nah niku. Para hadirin rahimakumullah. Ha niki. Lah, lek kurang turu maka banyak efeknya. Nggih. Lah sampai lek kurang turu ngoten jare dokter niki nih nambahi zat besi. Maksudnya gak mangan besi, Pak. Mangan zat-zat makanan sing ngandung zat besi. Napa jenenge Ibu? Apa? Ibu apa? Napa? Kangkung, bayem, brokoli, tempe, tahu, endok, daging merah, kacang-kacangan, napa? Kacang almond, kacang
Ngapa macam-macam gak hafal aku. Niki berarti rahimakumullah nggih. Lah, kemudian nggih, kemudian oleh kepingin tepat waktu, tangi tur tepat waktu nggih. Tepat waktu tangi turu sampai maca 4 ayat akhir Al-Hasyr. Hafal nggih? Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Ayo. Al-Hasyr lho, Pak. Itu mantrane Mbah sinten sing Gunung Merapi, Mbah Marijan. Niki mantra kecer. Nah, maksudnya hasyr niku. Kesok ngomong hasyr dadi kecer. Nggih, kacer. Ya, hasyr dadi kacer. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Ya. Terakhir wa huwal azizul hakim. Biasa diwaca wong niku diwaca nggih, bisa 1 kali, bisa 3 kali, kemudian ten ati teng Gusti Allah njaluk tangi jam sak menten nggih. Ngono apa iki wis jare Kiai Bahak aja disimpen culuk kabeh zamane ngono-ngono. Pun wika usahi niki kondisi apa? Tali pantat kita, katakan yang Nabi itu terletak di mata. Artinya apa? Kalau terjaga melek, nggih. Kalau melek maka kita tegar, paham nggih? Tapi kalau tidur mata terpejam, turu, maka kita bisa napa? Obah. Posisi tidur obah atau berubah niki. Nah, kemudian coba hadis teman tinggal ini gue. Wonten tambahan riwayat dari Imam Abu Dawud ya. Wa man nama falyatawadda. Sapa sing turu maka wudu. Nggih, niku tambahan dari Imam Abu Dawud tanpa kalimat napa istatlaqal wika. Ya. Ada hadis lain yang ini redaksinya wika usahi al-ainani faman nama falyatawadda. Ya, taline meripat itu ya, taline bokong adalah mata. Barang siapa yang tidur, faman nama, barang siapa yang tidur ya falyatawadda, maka bangunnya itu wudu. Ya, wudu. Nah, kedua hadis ini Pak, baik riwayat dari Muawiyah, riwayat dari Ali bin Abi Thalib, oleh pengarang kitab ini itu dhaif hadisnya. Tetapi oleh ulama lain dikatakan hadis hasan, termasuk pendapat dari Imam Al-Mundhiri Asy-Syafi'i nggih, niku mengatakan hadis hasan sing wafat tahun 1258 Masehi di Mesir ya. Lah dari riwayat hadis tadi ada 2 nggih, Muawiyah kali Ali bin Abi Thalib ya, meninggal nggih. Ada 2 riwayat. Lah menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah Asy-Syafi'i yang kuat riwayatnya adalah riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Berarti wika usyahil ainan, taline bokong adalah mata. Faman nama faltawaddo, barang siapa yang tidur faltawaddo, maka hendaknya wudu. Ini yang paling lebih kuat yang dikatakan ulama ahli hadis. Para hadirin rahimakumullah, coba tidur itu memang napa? Memang secara umum adalah penyebab hadas. Hukum asli tidur itu adalah hadas, hukum asli. Ya. Dan kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah dikatakan ngeten, ya jumhurul fuqaha, pandangan atau pendapat dari mayoritas ahli fikih adalah dari al-Hanafiyatu mazhab Hanafi, wal Malikiyatu mazhab Maliki, wal Hanabilatu mazhab Hambali, wasyafi'iyatu mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan apa? Anna nauma naqidun. Saat menit turu itu adalah naqidun, membatalkan wudu. Ini hukum umumnya, okay. Tetapi untuk cara tidur ada banyak pendapat. Lek turu berbaring, ya itu membatalkan. Nyungsep, turu berbaring, turu mengkurep, turu ngiler, ngomong ngorok.
Ini batal, Pak. Lah, ada duduk yang enggak batal. Napa? Mutamakin minal ard. Apa? Netep di atas bumi. Nggih. Jadi bersandar sing turu batal napa? Turu suwe. Ya, batal. Utawa sampean bersandar. Ngeten misalnya, nggih, pengajian di wudu ngeten terus keturun, sandaran iki kan batal. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Lah kemudian sampai ngeten yang saya ngeten nggih, bertelengkuk namine niki tetap sandaran. Apapun bentuk bersandar kita dan itu nyebabno turu, maka membatalkan wudu. Paham ya? Atau juga napa? Sampai turu ngene, ciklak-cikluk bokonge kegeser. Insyaallah nggih. Nah, terangkat bokonge, maka batal. Paham ya? Turu suwe apa man monggo ngono lho batal, apa maneh turu ngorok tambah batal. Lah carane duduk gak batal terus pundi? Ya niki menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i nggih sing wafat tahun 1058 Masih di Baghdad. Dalam kitab Al-Muhadzab beliau mengatakan di dalam mazhab Syafi'i yang tidak batal tidur duduk dalam duduk adalah pokoknya sepenting bokong kita tidak kemana-mana. Makanya wong turu khotbah niku Pak, kadang turu nggih, ya, turu anteng sing penting iki gak obah. Yang kedua enggak bersandar. Itu ketika bangun dalam tidur duduknya, kemudian sholat Jumat diperbolehkan dan tidak membatalkan wudu. Terus pundi wong turu longgo kursi, kan ngoten. Tingali lek kursine ana sandarane, nggih, batal. Padha karo bersandar nggih. Tapi lek kursi mek longgoan tok, jejeg anteng, longgo turu, mancep bokonge niku tidak batal. Jadi ukurannya niki, Pak. Maka dikatakan apa? Dikatakan tadi al-ainu wika usahi meripat niku tali ne bokong. Lek turu gak ro dindi, tapi nang dindi. Soalnya apa? Istal apa mati? Soalnya tali ini ucul kemana-mana. Niki paham nggih? Niku jadi ana tidur sing batalno wudu, ana tidur sing gak batalno wudu. Tapi sampean ojo kemudian melihat orang turu, Pak. Nyun sewu ana turu nggih. Turu sampai apa? Geblak cek turu. Ketika azan qomat kemudian sholat, sampai ojo diuring-uring. Kita husnudzon, Pak. Kenapa? Sebab ada pendapat ulama dulu yang mengatakan baik tidur lama, tidur sebentar tidak membatalkan wudu. Termasuk pendapat dari mazhab Maliki dan juga Imam Ibnul Arabi. Ya. Dan kitab napa Al-Futuhatul Makkiyah niku wonten pendapat Ibnu Arabi dari mazhab Maliki. Paham nggih? Jadi gak setukaran. Iku wong turu suwe momoro salat aliran baru sampean kurang maca. Husnudzon. Tetapi guru kula dawuh lek ana sempat mari turu bah longgo bamlungker bah apa wae dianjurkan untuk wudu biar segar badannya dan juga tidak dihinggapi setan, gak ngantuk maneh ngoten, Mbak. Paham nggih? Ya niki nah tentang hadis niki nggih. Jadi ilmu niku penting sebab napa bisa membuat kita bijak sana dan bijak sini. Nggih. Nggih, sampun nggih. Pun 8 seprapat. Wonten tanglet. Nggih, wonten alhamdulillah. Nang mari. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.